Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4496 pintunya ada di sebelah kiri. Wajah tua Lin Bai berubah menjadi hitam, dan dia merasa bahwa gadis itu merasa sangat baik tentang dirinya sendiri, dan dia terpesona oleh penampilan dan tubuhnya. Lin Bai menatapnya dengan saksama. Dia sangat cantik dan tinggi, berdiri di depan dada Lin Bai. Matanya yang besar penuh dengan semangat kuno. Ketika dia marah, wajah bulatnya akan menonjol seperti ikan buntal, dan alisnya menegang. Orang-orang tidak hanya tidak merasa bahwa dia sedang marah, tetapi juga merasa lucu. Inilah sebabnya dia bergegas menemui Lin Bai untuk meminta harta karun itu sekarang. Lin Bai tidak hanya tidak mengembalikannya, tetapi juga menggodanya untuk bermain. Jika kamu berbicara seperti ini, kita tidak bisa bicara lagi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, silakan saja, gadis. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, tidakkah menurutmu aku cantik? Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, pintunya ada di sisi kirimu. Kepala elem, tidak mengerti perasaan asmara. Wanita itu berkata dengan marah, aku merampok giok peri naga mereka, jadi mereka akan mengejar dan membunuhku, oke. Alasannya hampir tidak masuk akal. Lin Bai tertawa dan berkata, tetapi prestasimu tidak tinggi. Hanya Wupin Daozun yang mengejarmu beberapa hari yang lalu. Semua prajurit yang membunuhmu berada di ranah Jiupin Daozun, dan ada puluhan prajurit. Bagaimana kamu mengambil giok peri naga dari mereka? Wanita itu berkata, tentu saja, tidak mungkin aku sendiri. Kita punya tim. Kembalikan harta karun itu kepadaku secepatnya, jika tidak, jika teman-temanku di tim datang, kamu akan mati. Lin Bai semakin tidak bisa mengerti. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu satu tim? Berusaha bersama untuk merebut Longxian Baoyu. Bagaimana kamu mendistribusikan giok Longxian setelah kamu mendapatkannya? Wanita itu berkata, keluarkan dan jual. Dijual? Bagaimana cara menjualnya? Lin Bai bertanya lagi. Wanita itu menatap Lin Bai dengan heran dan berkata, tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Lin Bai mengangguk, itu benar-benar tidak begitu jelas. Wanita itu bercanda sambil tersenyum, itu yang kau sebut bibi, nenek sudah menjelaskannya padamu. Pintunya ada di sebelah kiri. Lin Bai dengan tegas mengejar para tamu. Sejak dimulainya kembali Longxian Baoyu dengan cepat naik ke puncak daftar kamar dagang dan lelang utama di Hengsu. Beberapa kamar dagang dan lelang telah menjual giok Longxian dengan harga yang sangat tinggi. Misalnya, giok Longxian dijual dengan harga yang sangat tinggi yaitu 3 juta manik-manik ajaib di Qinghe beberapa hari yang lalu. 3 juta manik-manik ajaib, tahukah kau apa itu? Kau dapat membeli banyak pakaian yang indah. Kami telah memenangkan total 13 permata abadi naga, yang setara dengan lebih dari 30 juta manik-manik ajaib. Sungguh kekayaan yang sangat besar. Berbicara tentang ini, wanita itu berhenti dengan tergesa-gesa dan menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri. Dia diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak memberitahu Lin Bai nilai Longxian Baoyu. Awalnya, Longxian Baoyu ada di tangan Lin Bai. Jika Lin Bai mengetahui nilai Longxian Baoyu lagi dan memintanya untuk mengubahnya kembali, itu tidak mungkin. Lin Bai tiba-tiba menyadari, bagaimana mungkin seseorang mengeluarkan giok peri naga untuk diperdagangkan. Beraninya kamar dagang ini menerimanya. Wanita itu melotot dan berkata, beraninya kau. Di belakang kamar dagang ini, ada bangsawan yang sangat terkenal di Hengsu. Misalnya, di belakang Paviliun Qin, ada Sekte Iblis Abadi, dan di belakang Menara Babao, ada 8 keluarga kuat di Hengsu. Siapa yang berani membuat masalah di Paviliun Qin dan Menara Babao? Tidak hanya itu, tetapi juga di Gedung Babao, kami juga secara aktif menjual giok Longxian. Selama kamu membawa 100.000 manik-manik ajaib ke Babao Lou, kamu bisa mendapatkan informasi tentang Longxian Baoyu. Kamu bisa pergi mencari Longxian Baoyu dengan informasi ini. Lin Bai menatap wanita itu dengan sedikit tidak mengerti, dan sedikit tidak mengerti. Wanita itu berkata, Babao Lou adalah sebuah kamar dagang yang didirikan oleh 8 raksasa besar di Hengsu. Setelah memulai kembali Longxian Baoyu, untuk segera mempromosikan akhir Longxian Baoyu, Babao Lou mendirikan sebuah bisnis, yaitu mulai menjual semua jenis informasi tentang Longxian Baoyu di Menara Babao. Harga yang tertera dengan jelas, pesan 100.000 manik-manik ajaib. Selama kamu pergi ke Babao Lou dengan 100.000 manik-manik ajaib, kamu bisa mendapatkan pesan. Tentu saja, beritanya langsung. Berita yang mereka berikan kepadamu adalah bahwa naga abadi giok mungkin berada di tangan seorang prajurit di alam Tai Daoguo, atau di tangan seorang prajurit Tao. Dalam setiap berita, pasti ada naga abadi giok.
Contohnya, tim kami mengumpulkan semua uang orang, lalu kami membeli informasi tentang Longxian Baoyu di Babaolou. Kami mendapatkan Longxian Baoyu di tangan Master Zhang di kota terpencil. Kami mengunjungi keberadaan Zhang di mana-mana. Akhirnya, kami menemukannya di luar kota milenium dan mencuri naganya, Immortal Jade, dengan sengaja. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Babaolou masih mengeluarkan suara seperti itu. Apakah itu berarti berita Lin Bai juga akan ada di gedung Babao? Jika seorang pejuang mendapat berita, dia mungkin akan mendatangi Lin Bai. Wanita itu berkata, lagi pula, Babaolou sangat berbahaya dalam berbisnis. Mereka dapat menjual berita yang sama kepada 10 orang, 100 orang, atau bahkan 1000 orang. Jika dipikir-pikir, satu orang adalah 100.000 manik ajaib. Berapa banyak 100.000 orang? Apa itu 1000 orang? Kali ini, 8 keluarga kuat di Hengsu telah diribut dan Longxian Baoyu telah menghasilkan keuntungan. Lin Bai mengangguk sedikit. Sebagai seorang pengusaha, itu pasti demi kepentingan. Lin Bai berkata, kamu memiliki total 13 permata abadi naga. Jadi kamu sudah mendapatkannya 13 kali. Jika bukan karena kultivasi Master Zhang yang kuat di kota terpencil kali ini, dan para penjaga Zangjia tiba tepat waktu, kalau tidak, kita tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini dan melarikan diri ke segala arah. Wanita itu mengangguk, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang kamu dapat mengembalikan Longxian Baoyu kepadaku. Kamu benar-benar ingin mengembalikannya kepadaku. Longxian Baoyu ini bukan milikku. Itu milik tim kita. Jika kamu ingin mengambilnya sendiri, saudara-saudara kita pasti tidak akan setuju. Ketika mereka datang, kamu akan mati. Mereka tidak semanis aku dan sangat banyak bicara. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Siapa kamu? Wanita itu berkata dengan tenang, aku memiliki nama keluarga gabungan Donghe, dan satu nama adalah kata roh. Mengenai siapa orang seni bela diri itu, aku tidak dapat memberitahumu. Jika kamu adalah musuhku, apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi untuk membalas dendam di masa depan? Roh Sungai Timur. Lin Bai mengangguk pelan. Tepat saat itu, Lin Bai melirik ke balkon dan melihat ke jalan di bawah. Sebuah bayangan gelap di sudut dinding melesat pergi dan menghilang. Bayangan ini telah diamati di sini selama 2 hari. Awalnya, Lin Bai mengira bahwa dia datang untuk roh Donghe, tetapi sekarang tampaknya dia tidak terlalu tertarik pada roh Donghe. Tampaknya dia datang untuk dirinya sendiri. Gadis, kamu benar-benar harus pergi. Kurasa di sini tidak begitu damai. Lin Bai berkata dengan suara rendah, untuk 13 harta karun Longxian, aku akan mengambilnya untukmu terlebih dahulu. Jangan salahkan aku juga untukmu. Harta karun Longxian terlalu berbahaya untukmu. Kamu bisa mengambilnya saat kamu menemukan temanmu. Bab 4497 Dong Heling. Aku tidak akan pergi. Kau harus mengembalikan Longxian Baoyu kepadaku. Aku tidak akan pernah pergi. Dong Heling menggembungkan wajah kecilnya dan melotot marah ke arah Lin Bai. Lin Bai berdiri dan pergi ke pagar balkon dan melihat ke bawah ke gang gelap di bawah. Ketika Lin Bai mengalihkan pandangannya, ada sosok gelap di bagian gang yang gelap. Lin Bai dengan cepat membuka mata Suradarma dan melihatnya. Dia dengan cepat meninggalkan tempat itu dan menghilang dalam pandangan mata Suradarma. Orang ini jelas bukan orang baik. Aku pikir itu untuk Dong Heling. Sekarang tampaknya Dong Heling mengatakan bahwa dia terpisah dari rekan satu timnya. Diperkirakan rekan satu timnya tidak tahu bahwa dia ada di sini. Lin Bai berkata dalam hatinya, kalau begitu orang ini hanya bisa diarahkan kepadaku. Aku punya banyak musuh. Apakah ini musuh Tuan Lu? Atau dari Liga Hengsu? Atau siapa yang membeli giok Longxian dari gedung Babao? Keesokan harinya setelah Lin Bai menyelamatkan roh Donghe, Lin Bai menyadari ada seseorang yang mengawasinya di sekitar penginapan. Awalnya, Lin Bai mengira bahwa dia datang demi roh Donghe. Dia mengira bahwa dia adalah musuh roh Donghe atau rekan satu timnya. Namun, karena Dong Heling mengatakan bahwa dia dan rekan satu timnya tersebar, dia tidak tahu di mana rekan satu timnya berada. Jadi, orang ini tidak ada hubungannya dengan roh Donghe. Dia hanya bisa datang demi Lin Bai. Dua musuh terbesar Lin Bai di dunia iblis adalah Lu Gongzi dan Liga Hengsu. Sekarang ada satu lawan lagi, yaitu berita bahwa gedung Babao telah terjual habis. Babaolou adalah kekuatan kamar dagang yang didirikan bersama oleh 8 keluarga kuat di Hengsu. Statusnya sangat tinggi di Hengsu, hampir sebanding dengan Pavilion Qin. Tampaknya dia tidak mau melakukan serah terima cepat dengan Bai Lin, dan jika dia tidak ingin melakukan serah terima cepat dengan Bai Lin, dia tidak ingin melakukan serah terima cepat kepada Bai Lin,
dan jika dia tidak ingin melakukan serah terima cepat dengan Bai Lin, dia tidak ingin melakukan serah terima cepat kepada Bai Lin, dan jika dia tidak ingin melakukan serah terima cepat kepada Bai Lin, dia tidak ingin melakukan serah terima cepat kepada Bai Lin, dan jika dia tidak ingin melakukan. Apakah kamu mengganti pakaianku? Dong Heling memperhatikan bahwa pakaiannya bukan yang pernah dia kenakan sebelumnya. Dia bertanya kepada Lin Bai dengan marah. Lin Bai mengangguk dan berkata, aku yang menggantinya. Aku tidak hanya mengganti pakaianmu, tetapi juga menyembuhkanmu. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa bangun dalam 3 hari. Roh Sungai Timur berkata dengan sedih, apakah kamu menutup matamu? Tidak, Lin Bai berkata dengan tenang, apa yang bisa aku lakukan untuk menutup mataku? Apakah ada yang terlihat bagus? Lin Bai melirik dada Dong Heling, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dong Heling tersipu malu. Dia mengerahkan kekuatan spiritualnya dan memukul Lin Bai dengan satu tangan. Meskipun dia mudah ditangkap oleh Lin Bai, Dong Heling masih terus berteriak, kamu bilang aku tidak cukup berbakat dalam seni bela diri, tetapi bibiku tidak akan pernah membiarkan para sandera meragukan kecantikan dan bentuk tubuh bibiku. Aku akan bertarung denganmu. Roh Dong He berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melepaskan diri dari belenggu Lin Bai. Tetapi Lin Bai memegang pergelangan tangan Dong Heling dengan satu tangan, dan membiarkannya berjuang untuk melepaskan belenggu. Lin Bai berkata dengan senyum diam, aku hanya melihat-lihat. Ada apa? Jika kamu tidak senang, aku akan membiarkanmu melihatnya kembali. Saat dia berbicara, Lin Bai akan melepas pakaiannya. Dong Heling, dengan wajah malu-malu, dengan cepat berbalik dan berkata, sampah yang tidak tahu malu. Pencuri anjing, sampah. Terima kasih atas pujiannya. Lin Bai tersenyum diam dan melepaskan roh Dong He. Dia berkata, kamu bukan lawanku. Sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Aku akan memberimu 13 giok peri naga terlebih dahulu. Setelah kau menemukan temanmu, datanglah dan ambillah bersama-sama. Kau boleh pergi kapan saja sekarang, dan tentu saja, jika kau tidak ingin pergi, kau boleh tinggal sebentar. Tetapi kurasa kedamaian tidak akan lama. Akan ada pertempuran dalam 2 atau 3 hari. Aku tidak bisa melindungimu. Roh Sungai Timur berkata dengan heran, bagaimana kau tahu akan ada pertempuran di sini dalam 2 atau 3 hari? Apakah musuhmu datang ke pintu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, mungkin itu musuh, mungkin itu penjara lainnya. Lin Bai duduk di teras dan terus minum. Dua alis Phoenix pada sepasang mata besar Dong Heling berkerut erat. Dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan pro dan kontra dengan melon kantong otaknya yang tidak cerdas. Akhirnya dia memutuskan, tidak, aku tidak bisa pergi. Bagaimana jika aku pergi? Apa yang harus kau lakukan jika kau melarikan diri? Di mana aku bisa menemukanmu? Aku berkata, karena kamu mengatakan bahwa akan ada musuh yang datang kepadamu dalam 2 atau 3 hari, apa yang harus aku lakukan jika kamu mati di tangan musuhmu dan hartaku diambil? Aku harus tinggal. Jika kamu mati, aku akan mengambil tasmu. Dong Heling duduk di samping Lin Bai, memegang pipinya dengan kedua tangan, dan berkata dengan serius kepada Lin Bai. Tinggallah jika kamu ingin tinggal. Lin Bai minum anggur dan berkata sambil tersenyum. Dalam sekejap waktu, 2 atau 3 hari berlalu. Dalam kurun waktu ini, Lin Bai menipu banyak informasi tentang Longxian Baoyu dari Dong Heling Kou dengan kata-kata yang indah, yang membuat Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang pertarungan untuk Longxian Baoyu. Malam ini, di malam hari, lampu-lampu di kota milenium terang benderang, dan lentera-lentera yang tergantung di pintu setiap rumah memancarkan cahaya redup, mencoba membubarkan kegelapan di sekitarnya. Lampu-lampu itu berkedip-kedip tertiup angin. Lin Bai dan Dong Heling duduk di teras sambil minum dan mengobrol. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup di atas teras. Alis Lin Bai terangkat, dan dia mencium jejak pembunuhan dari angin. Lin Bai membuka mata suranya dengan tenang dan melihat lusinan pria kuat datang dari beberapa gang di sekitar penginapan. Sebagian besar pencapaian mereka berada di atas level Daosun. Ada juga 2 master di level 3 Tao Abadi. Ini dia. Lin Bai meletakkan gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Dong Heling minum 2 gelas anggur, dia sekarang mabuk, memegang toples anggur kosong dan terkikik, ayo, ayo, apa yang datang? Lin Bai mengangkat tangannya, dan angin kencang menarik roh Dong He ke dalam rumah dan menutup pintu dan jendela. Sementara itu, Lin Bai berkata kepada para prajurit dalam kegelapan di sekitarnya, tuan-tuan, jika kalian melakukan sesuatu di penginapan ini, kalian akan merusak banyak hal. Mengapa kita tidak pergi ke arena tantangan untuk bertarung demi kemenangan? Dalam kegelapan, seseorang tiba-tiba berkata,
kalian adalah pemilik baru pondok persembunyian pedang dari Sekte Iblis Abadi. Keberanian ini benar-benar mengagumkan. Dalam hal ini, tolong pindahkan pendeta Tao King Luo. Lin Bai melompat dari teras dan mendarat di arena tantangan terdekat ke penginapan. Dalam kegelapan di sekitarnya, 12 prajurit melompat ke atap dan mengelilinginya. Sebelum aku mulai, aku akan memberimu kesempatan lagi. Masih terlambat untuk pergi sekarang. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kedua belas orang itu berkata dengan dingin, karena mereka ada di sini, bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong? Lin Bai bertanya lagi, siapa kalian? Apakah kalian mencari balas dendam? Atau apakah kalian mencari harta karun? Teman-teman Tao King Luo, aku membeli pesan tentang Longxian Baoyu di gedung Babao. Ada berita tentang Longxian Baoyu. Salah satu dari mereka berkata perlahan. Demi Longxian Baoyu, ayo kita lakukan. Lin Bai mencibir dengan nada menghina. Bab 4498, 12 orang bergabung untuk membentuk lingkaran sihir. Dari orang-orang ini, Lin Bai mengetahui bahwa mereka telah membeli informasi tentang Longxian Baoyu dari Babao Lou. Sayangnya, pesan itu ditulis dengan kata-kata, Sekte Iblis Abadi, Pondok Pedang Tibet, King Luo. Awalnya, ketika orang-orang ini mendapat berita itu, jantung mereka berdebar-debar. Ketika mereka memikirkan kata-kata, Sekte Iblis Abadi, dan Pondok Pedang Tibet, mereka tidak dapat menahan rasa takut. Sebenarnya, bukan hanya orang-orang ini yang mendapat berita itu. Ketika Babao Lou mulai menjual Longxian Baoyu, ratusan orang telah mendapat berita itu. Namun, mereka takut dengan kekuatan Sekte Iblis Abadi dan menyerah mengejar King Luo. Namun, orang-orang ini tampaknya berpikir bahwa mereka memiliki beberapa keterampilan, jadi mereka tidak menyerah. Setelah mereka mendapat berita itu, mereka segera pergi ke Sekte Iblis Abadi. Mereka mengetahui bahwa King Luo telah meninggalkan Sekte Iblis Abadi, dan mereka memiliki banyak cara untuk mencarinya. Akhirnya, seseorang menemukan jejak pedang terbang di luar kota milenium. Mereka mengerti bahwa pedang terbang di 13 negara abadi adalah harta karun ambisi Lin Bai. Setelah mencoba, mereka tiba di kota milenium dan akhirnya menemukan jejak King Luo. Akan tetapi, mereka tetap tidak berani melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, sebagai murid Sekte Iblis Abadi dan penguasa baru Pondok Pedang Tibet, mereka harus menggunakan banyak cara. Saya khawatir mereka tidak hanya tidak akan membunuh Lin Bai, tetapi juga dibunuh oleh Lin Bai. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka akhirnya yakin dan memutuskan untuk mengambil tindakan malam ini. Babao Lou dengan jelas menandai harga 500.000 manik-manik ajaib, tetapi Babao Lou juga dengan jelas menandai harga Longxian Baoyu seharga 3 juta manik-manik ajaib. Bisnis ini benar-benar pasti tidak akan membuat kerugian. Jika Anda bertemu dengan beberapa udang berkaki lunak dan mendapatkan lusinan permata Longxian, itu akan menjadi rejeki nomplok. Oleh karena itu, setiap kali Longxian Baoyu dimulai kembali, akan ada pertumpahan darah, dan sejumlah besar orang kuat akan mengalir ke Hengsu. Beberapa orang ingin mendapatkan kultivasi Dragon Qi di Longxian Baoyu, sementara beberapa merampok Longxian Baoyu hanya untuk dijual. Lin Bai berdiri di atas ring dengan kepala terangkat dan menatap kedua belas prajurit berpakaian hitam di atap di sekitarnya. Mengetahui bahwa asal-usul Lin Bai luar biasa, kedua belas orang itu tidak berani mengungkapkan identitas mereka dengan mudah. Mereka takut bahwa setelah membunuh King Luo, identitas mereka akan dikejar oleh Sekte Iblis Abadi. Oleh karena itu, kedua belas orang itu semuanya terbungkus jubah panjang dan ditutupi kain kasa hitam. Mereka hanya menunjukkan sepasang mata dan menatap Lin Bai. Apakah kamu akan bergabung dengan kami? Atau apakah kamu akan bertarung sendirian? Lin Bai menatap kedua belas orang di sekitarnya dengan tenang. Sebuah suara terdengar dari kedua belas orang ini, teman Dao King Luo, kultivasimu sudah maju, dan kau adalah penguasa baru dari Pondok Pedang Tibet. Dalam hal bertarung sendirian, diperkirakan tidak ada satupun dari kami di sini yang akan menjadi lawanmu. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena menipu kalian. Saudara-saudara, ayo. Saat mereka berbicara, kedua belas orang itu bergegas pergi dan mengeluarkan senjata mereka dari tas penyimpanan mereka dan menebas Lin Bai. Bertarung sendirian bukanlah lawanku. Apakah aku akan takut padamu jika kalian pergi bersama? Lin Bai mendengus dingin. Pedang iblis di tas penyimpanan itu terbang keluar dan jatuh ke tangannya. Begitu pergelangan tangannya terguncang, cahaya pedang yang terang menebas salah satu pria berpakaian hitam. Cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi itu akan membelah pria itu menjadi dua. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata sihir pertahanan,
jadi dia dibunuh oleh Lin Bai, membuat 11 orang lainnya tercengang. Sebelum ke-12 orang itu mengambil tindakan, Lin Bai telah melihat pencapaian orang-orang ini. Tingkat kultivasi terendah adalah tingkat kultivasi Daozun kelas 8. 3 dari mereka memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Mereka adalah 3 ahli bela diri dari 3 Dewa Tao tingkat 3. Orang yang baru saja dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang adalah salah satu dari 8 ahli Tao tingkat itu. Bukui adalah pemilik baru rumah pedang dari Sekte Iblis Abadi. Sungguh menakutkan untuk melakukannya. Sekelompok orang ini merasa dingin satu demi satu, dan segera berkata, jangan buang waktu, gunakan formasi, dan bunuh dia sesegera mungkin, agar tidak bermimpi panjang. Bagus. Mari kita gunakan formasi serangan gabungan. Ke-11 orang itu meraung dan bergoyang, mengumpulkan semua kekuatan spiritual dari seluruh tubuh bersama-sama. Sosok ke-11 orang itu terhubung menjadi sepotong cahaya di udara, dan berubah menjadi bayangan naga dengan gigi dan cakar terbuka, dan bergegas ke Lin Bai. Kekuatan. Bayangan naga, yang diubah oleh ke-11 orang itu, berada di antara Dewa Tao tingkat 6 dan Dewa Tao tingkat 7. Apakah ini formasi serangan gabungan? Mata Lin Bai merasakan bahwa bayangan naga itu kuat. Dia berkata pelan, rangkaian formasi serangan gabungan ini kelihatannya bagus. Seharusnya dimainkan oleh 12 orang. Jika 12 orang melakukannya bersama-sama, diperkirakan kekuatan formasi serangan gabungan ini akan sebanding dengan Jiupin Daoxian. Tidak heran mereka begitu tak kenal takut. Sayang sekali di hadapanku, semua formasi Dharma di dunia adalah ayam dan anjing lokal, yang rentan terhadap satu pukulan. Tubuh Lin Bai dipenuhi dengan cahaya hitam tajam. Pedang iblis itu menebas ke langit, dan pedang itu jatuh ke langit, mencabik-cabik semua bayangan naga yang menyerbu. Susunan serangan gabungan dihancurkan oleh Lin Bai, dan ke-11 orang itu terdiam dan mundur ke satu sisi, tampak ketakutan, bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Apakah pedangnya begitu kuat? Susunan serangan gabungan kita hancur oleh sentuhan lembutnya. Ketika Lin Bai menghancurkan susunan serangan tim, wajah ke-11 orang itu berubah drastis. Pada saat yang sama, 3 pedang terbang bergegas keluar dari arena dan menebas mereka. Menurut kultivasi Lin Bai sebagai seorang Tao abadi, hanya masalah satu pikiran untuk membunuh prajurit alam Tao yang terhormat. Jika 3 pedang terbang terbunuh, 8 orang lainnya akan terbunuh di bawah pedang antara guntur dan kilat. Hanya 3 prajurit alam Tao abadi yang selamat. Sialan, apa sekarang? Melihat bahwa rekannya telah dibunuh oleh Lin Bai, 3 orang ahli bela diri di alam Daoxian tingkat 3 menjadi panik. Kita tidak bisa lari. King Luo tidak bermaksud membiarkan kita lolos. Karena kita tidak bisa lari, kita akan bertarung dengannya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Seperti yang kukatakan sebelumnya, murid dari Sekte Iblis Abadi tidak mudah terprovokasi. Selain itu, dia adalah penguasa baru Pondok Pedang Tibet, salah satu dari 7 kuil Tao dari Sekte Iblis Abadi. Bagaimana dia bisa begitu mudah dihadapi? Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu harus datang. Baiklah, hidupmu akan hilang di sini. Ada juga peri Tao dengan wajah marah. Berhentilah bicara omong kosong dan lawan dia. Ketiga dewa itu menggertakkan gigi mereka, menunjukkan kekuatan sihir mereka dan menebas Lin Bai. Di luar kemampuanku, Lin Bai mendengus dingin dan melangkah maju. 3 pedang terbang berputar-putar untuk sementara waktu, menebas salah satu dari mereka dan memaksanya mundur. Pada saat yang sama, Lin Bai bergegas kedua dewa Tao lainnya. Kekuatan spiritualnya yang kuat mulai berpikir untuk melonjak di lengannya, dan napas teror tinju yang mendominasi keluar. Setelah satu pukulan, Lin Bai menghancurkan salah satu daging Daoxian menjadi berkeping-keping, dengan lambaian pedang iblis. Tao abadi lainnya tewas di bawah pedang, dan Tao abadi yang dikepung oleh 3 pedang terbang juga terpotong-potong oleh pedang terbang, dan akhirnya kepalanya terpotong oleh pedang terbang mata naga. 12 orang yang mengepung Lin Bai tewas satu demi satu. Setelah mengumpulkan tas penyimpanan dan harta mereka, Lin Bai kembali ke teras dan berkata sambil tersenyum, para seniman bela diri ini jauh lebih mudah dihadapi daripada para pengikut Sekte Iblis Abadi. Para pengikut Sekte Iblis Abadi memiliki berbagai cara dan hal untuk melindungi hidup mereka, terlalu sulit untuk membunuh mereka. Bab 4499 Bisnis Pembunuhan. Lin Bai mengumpulkan semua tas dan harta ke-12 orang itu, lalu kembali ke teras. Sambil melihat sekeliling, dia melihat banyak prajurit telah berkumpul di sekitar arena. Mudah untuk diperhatikan oleh orang lain jika Anda melakukannya di kota Milenium. Itu bukan kota besar, sangat mudah untuk sampai ke arena. Untungnya, metode Lin Bai sangat ganas dan dia mengakhiri pertempuran dengan bersih. Ketika prajurit lain tiba di sini,
Lin Bai masih meninggalkan medan perang dengan tenang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Lin Bai membunuh kedua belas orang itu. Lin Bai tidak membuka tabir orang-orang ini, apalagi mengetahui siapa mereka. Mereka semua membeli giok Longxian dari Baba Olou. Mereka semua mati demi keuntungan. Jika keluarga mereka ingin membalas dendam, Lin Bai juga punya pepatah. Segera, beberapa lelaki tua datang di sekitar arena tantangan. Setelah melihat mayat-mayat di seluruh tanah, mereka mengangkat tangan dan mengusir mereka keluar kota dalam embusan angin. Orang-orang tua ini adalah pelayan kota milenium. Mereka tidak berbudaya tinggi dan netral, dan bertanggung jawab untuk membersihkan tulang-tulang kota milenium. Setelah dimulainya kembali Longxian Baoyu, akan ada banyak prajurit di kota milenium. Ada tempat yang kacau di mana tidak ada aturan, tidak ada hukum, dan tidak ada sekte yang kuat. Oleh karena itu, banyak prajurit akan mati di kota setiap hari. Jika tidak ada yang datang untuk membersihkan kota, diperkirakan dalam waktu 1 bulan, kota milenium akan penuh dengan mayat. Lin Bai berdiri di teras dan melihatnya 2 kali lagi. Kemudian dia duduk dan terus minum, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Saat fajar keesokan harinya, para prajurit berkumpul di sekitar arena berpencar satu demi satu. Kemudian Lin Bai perlahan-lahan mengeluarkan tas penyimpanan kedua-belas orang itu dan menggeledahnya dengan hati-hati. Dia memasukkan barang-barang yang berguna ke dalam tas penyimpanannya sendiri, dan membuang sisa barang-barang yang tidak berguna. Kekayaan keluarga kedua-belas orang itu cukup kaya. Ada banyak cairan roh dan manik-manik ajaib. Pada saat yang sama, Lin Bai juga menemukan 2 gulungan Baba Olou di salah satu tas penyimpanan. Membuka salah satu gulungan, yang di atasnya tertulis kata-kata, Sekte Iblis Abadi, Pondok Pedang Tibet, King Luo. Ini menunjukkan bahwa Lin Bai memiliki giok abadi naga, tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak giok abadi naga yang dimilikinya. Dan ada sebuah gulungan. Lin Bai membukanya dan berkata, Hengzu, Villa Bunga Plum, Yuxiang. Gulungan kedua juga berisi petunjuk tentang Longxian Baoyu. Namun, jelas bahwa kedua-belas orang itu tampaknya telah berfokus pada Lin Bai terlebih dahulu dan tidak pergi ke Villa Bunga Plum untuk menemukan Yuxiang. Namun, Lin Bai memikirkan poin penting lainnya di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, apakah mereka tidak pergi ke Villa Bunga Plum untuk menemukan Yuxiang? Atau apakah kamu sudah pergi, dan kemudian kamu menemukan bahwa Yuxiang dari Villa Bunga Plum telah terbunuh? Berita tentang Baba Olou langsung laku terjual, tidak ada yang tahu berita seperti apa yang akan mereka dapatkan, dan tidak ada yang tahu apakah informasi yang mereka dapatkan sudah didahului. Ketika Lin Bai baru saja mengemasi harta karun di dalam tas penyimpanan, Dong Heling meremas kepalanya dan keluar dari kamar, menunjuk Lin Bai dan meraung, mengapa aku tidur di tempat tidurmu lagi? Apakah kamu melakukan sesuatu pada bibimu? Lin Bai tidak marah dan berkata, kamu minum terlalu banyak. Siapa yang tahu apa yang terjadi padamu? Ngomong-ngomong, aku minum di teras sepanjang malam tadi malam. Aku berkata, apa yang pantas kamu sentuh? Roh Sungai Timur marah melihat Lin Bai, dan memikirkan tempat tidur yang bersih dan rapi, hatinya hanya menghela nafas lega. Sekarang kamu sudah bangun, aku akan bertanya tentang seseorang. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kembalikan Longxian Baoyu kepadaku. Aku akan menjawab apa yang kau tanyakan. Dong Heling mengulurkan tangan putihnya dan berkata kepada Lin Bai. Lupakan saja, aku tidak akan bertanya. Lin Bai segera mengubah ucapannya. Dong Heling melotot ke arah Lin Bai dan membenci giginya yang gatal. Lin Bai tidak memasuki hutan dan tidak makan minyak keras dan lunak. Dong Heling merasa tidak berdaya, mengapa kau ingin bertanya? Lin Bai merenung sejenak dan berkata, apakah kau tahu ada tempat bernama Villa Bunga Plum di Hengsu? Tentu saja aku tahu. Dong Heling berkata, Villa Gunung Bunga Plum adalah sebuah keluarga kecil di Hengsu. Meskipun tidak banyak keluarga yang kuat, ia memiliki reputasi yang baik di Hengsu. Namun, beberapa waktu lalu, sebuah bencana terjadi di Villa Gunung Meihua. Seseorang membunuh semua seniman bela diri di villa itu dalam semalam. Dikatakan bahwa selama Yuxiang, pemimpin muda Villa Gunung Meihua, melarikan diri dari surga bersama beberapa orang. Begitu, tampaknya telah dipukuli oleh orang lain. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak heran mereka memilihku untuk kesempatan langka. Ternyata Villa Gunung Bunga Plum telah hancur. Sepertinya Villa Gunung Bunga Plum hancur karena Longxian Baoyu. Namun tiba-tiba, mata Lin Bai berbinar dan berkata, tidak. Jika Villa Bunga Plum telah hancur, mengapa nama Yuxiang tertulis di sana? Apakah Longxian Baoyu tidak ada di Villa Bunga Plum, tetapi di Yuxiang? Jika Longxian Baoyu ada di Yuxiang, dan Yuxiang masih hidup,
maka Longxian Baoyu seharusnya tidak dirampok. Hanya saja orang-orang begitu sengsara. Demi Longxian Baoyu, keluarga hancur. Apakah aku harus pergi ke saluran pembuangan? Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam hatinya dan menyerah pada gagasan bahwa dia ingin melawan Yu Xiang, tuan muda Villa Meihua. Selain itu, sekarang Yu Xiang telah melarikan diri dari Villa Meihua dan tidak bisa pergi kemanapun. Jika dia ingin menemukan seorang pria di Hengzhou, dia pasti sedang mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tepat saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di luar teras dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai sedikit terkejut. Lelaki tua itu tiba-tiba muncul di luar susunan teras. Lin Bai tidak menemukan jalannya. Dia mengerti bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat kuat. Karena kamar yang dipilih oleh Lin Bai, ada teras yang sangat besar, sehingga para pengunjung tidak perlu masuk dari penginapan, mereka dapat langsung terbang ke balkon. Suamiku, Li Meng, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Bisakah kamu mengizinkanku masuk? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum dan tersenyum. Lin Bai bertanya pada Dong Heling, apakah kamu tahu? Dong Heling menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah ini temanmu? Bagaimana aku bisa saling mengenal? Lin Bai sedikit mengernyit, dia dan orang ini tidak tahu, dapat memiliki benda apa. Apakah itu para tetua dari 12 keluarga yang datang untuk membalas dendam kemarin? Apa yang kamu inginkan, Tuan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membuka susunan. Li Meng, seorang lelaki tua, berkata sambil tersenyum, saya melihat prestasi luar biasa dan keterampilan pedang Anda yang luar biasa kemarin. Saya datang ke sini khusus hari ini untuk mengundang Anda berbisnis. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bisnis apa? Bisnis pembunuhan. Li Meng berkata sambil tersenyum, saya dan beberapa teman membeli beberapa berita tentang Longxian Baoyu dari Gedung Babao. Beberapa di antaranya cukup merepotkan. Kami khawatir kekuatan kami tidak cukup, jadi kami khusus datang untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan Longxian Baoyu. Bab 4500, Orang Tua Li Meng. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua Li Meng datang untuk mengundang Lin Bai bergabung dengan tim. Lin Bai tidak dapat melihat kekuatan lelaki tua itu untuk saat ini. Kekuatannya seharusnya berada di sekitar ranah Taoisme dan Dewa. Jika dia tidak dapat menggoyahkan lawannya, apa gunanya kultivasi Lin Bai di level Tao abadi? Lelaki tua itu muncul dari teras secara misterius. Bahkan Lin Bai tidak menyadari kedatangannya. Dia pasti telah mencapai prestasi yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak berada di ranah Taoisme dan Dewa, itu seharusnya berada di puncak Taoisme dan abadi. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, apa gunanya kultivasi diri generasi muda di ranah kultivasi yang bahkan tidak dapat digoyahkan oleh yang lebih tua. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, kemarin, aku melihatmu bertarung dengan 12 orang itu di arena tantangan. Susunan serangan gabungan yang dibentuk oleh 12 orang itu sebanding dengan kekuatan Dewa Tao tingkat 7, tetapi dihancurkan oleh pedangmu. Aku ingin bertanya, apakah kamu punya cara pintar untuk memecahkan susunan serangan gabungan? Jika kamu punya cara untuk memecahkan susunan serangan gabungan, pencapaianmu tidak penting. Kamu hanya perlu membantu kami memecahkan susunan combo pada saat kritis. Aku benar-benar mengikuti seorang master terkenal untuk berlatih seni susunan serangan gabungan, dan aku juga punya beberapa pengalaman dalam memecahkannya. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, aku hanya ingin tahu, apakah semua orang yang bertarung satu sama lain punya susunan serangan tim? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, seharusnya selalu ada susunan combo, jadi aku tidak bisa tidak mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang komisimu. Kita bisa bekerja sama untuk mendistribusikan permata Longxian yang telah kita menangkan. Selama kita bekerja keras dan memiliki perbuatan baik, kita bisa mendapatkan permata Longxian. Dan kita tidak hanya memiliki satu pesan. Jika kinerjamu baik dan bermanfaat bagi kami bersedia untuk terus bekerja sama denganmu, maka semua permata Longxian yang dimenangkan di masa mendatang akan didistribusikan secara wajar. Yang terpenting adalah tidak banyak orang di tim kita. Jika kita membaginya dengan hati-hati, tidak ada yang bisa mendapatkan banyak. Menurut perkiraanku, setidaknya tidak ada yang bisa mendapatkan lebih dari 30 permata Longxian. Awalnya, Lin Bai tidak ingin bergabung dengan tim orang tua itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada 30 pendapatan Longxian Baoyu, dia masih agak tergerak. Meskipun Lin Bai tidak ingin ikut serta dalam kontes untuk mendapatkan Longxian Baoyu kali ini, dia hanya ingin melihat apa yang dimiliki oleh 8 keluarga kuat di Hengzhou.
Namun sekarang dia melihat bahwa semua seniman bela diri di dunia tergila-gila pada Longxian Baoyu. Longxian Baoyu ini adalah harta langka antara langit dan bumi. Lin Bai tidak tergerak. Itu palsu. Lin Bai masih belum membuat keputusan. Roh Sungai Timur di satu sisi berkata dengan gembira, aku tuan, apakah menurutmu aku bisa? Aku juga hebat. Kau ikut dengan kami hanya dengan satu tujuan, yaitu mati. Li Meng, seorang lelaki tua, menatap Roh Donghe sambil tersenyum, tujuan perjalanan kita adalah semua prajurit yang sangat kuat di Hengzhou saat ini. Tingkat kultivasi mereka berada di antara tingkat Daoxian dan Daoshan. Jika seorang prajurit dengan tingkat kultivasi yang terlalu rendah bergabung dengan kita, itu tidak hanya akan merugikan tetapi juga berbahaya bagi kita, kecuali jika kau adalah pemilik beberapa kemampuan khusus, seperti teman kecil ini, yang dapat menyerang kita. Hanya dengan menghancurkan keterampilan susunan serangan gabungan, itu dapat berguna bagi kita. Aku tidak tahu bagaimana menurutmu. Li Meng, seorang lelaki tua, bertanya kepada Lin Bai, jika kau butuh sedikit waktu untuk memikirkannya, aku dapat memberimu 3 hari untuk memikirkannya perlahan. Setelah 3 hari, jika kau tidak ingin bergabung dengan timku, aku juga tidak mau, jadi kita harus pergi lebih awal. Namun, Lin Bai tidak bisa sepenuhnya melepaskan keinginannya untuk mendapatkan Longxian Baoyu. Dia berkata, jika aku bergabung dengan tim tetua, aku hanya akan mendengarkan perintah tetua. Jika tetua ingin aku berkontribusi, aku akan melakukan yang terbaik. Namun, aku punya satu persyaratan, yaitu, aku harus memintamu untuk membagikan Longxian Baoyu secara merata, bukan karena prestasiku terlalu rendah, beri aku lebih sedikit. Itu wajar. Selama kau berguna bagi kami dan kemampuanmu dapat menghancurkan susunan combo, kami bersedia bekerja sama untuk waktu yang lama. Tentu saja, tidak akan kurang dari 1 naga immortal jade yang akan didapatkan teman kecil itu. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, jika kau setuju, kita akan berkumpul di depan gerbang timur kota Milenium 3 hari kemudian. Setelah menghitungmu, tim kita akan menjadi 5 orang. Staf sudah penuh. Sudah waktunya untuk memulai. Lin Bai mengangguk dan berkata, aku bersedia pergi bersama para pendahuluku. 3 hari kemudian, aku menunggu temanku di gerbang timur. Li Meng, lelaki tua itu, menundukkan tangannya dan berbalik. Setelah lelaki tua itu pergi jauh, Roh Sungai Timur terkejut dan bertanya, apakah kamu setuju dengan begitu mudahnya? Apakah kamu tidak takut dia buruk untukmu? Jika dia ingin menyakitiku, apakah kamu pikir susunan pertahanan penginapan ini tidak dapat menghentikannya? Lin Bai berkata dengan senyum pahit, dengan prestasinya, jika dia ingin membunuhku, dia tidak perlu berdiri di luar susunan dan mengatakan begitu banyak omong kosong kepadaku. Dia dapat menghancurkan susunan penginapan dengan satu tangan, dan kemudian menghabisi hidupku dengan telapak tangan berikutnya. Dong Heling terkejut, apakah paman tua ini begitu kuat? Apakah dia seorang prajurit di puncak Daoxian? Aku khawatir itu bukan seorang abadi Tao, tetapi seorang dewa Tao. Lin Bai sekali lagi memastikan bahwa kultivasi lelaki tua itu setidaknya berada pada tingkat Tao dan dewa. Sekarang setelah kamu tahu bahwa dia adalah orang kuat di alam Tao dan dewa, kamu seharusnya tidak setuju dengannya. Apa yang harus kamu lakukan jika dia bertobat setelahnya dan tidak bersedia memberimu Longxian Baoyu? Dong Heling mengatakan masalah utama, yaitu, kekuatan orang tua ini jauh lebih dari Lin Bai. Jika dia tiba-tiba bertobat dan tidak bersedia memberi Lin Bai Longxian Baoyu setelah keberhasilan acara tersebut, prestasi Lin Bai tidak dapat membantunya, dan dia lebih mungkin membunuh Lin Bai dalam kemarahan. Lin Bai tertawa dan berkata, untuk mencari kulit dengan harimau, kamu harus memiliki kemampuan untuk bertarung dengan harimau. Meskipun dia adalah orang kuat Tao dan dewa, aku tidak akan membiarkannya merasa lebih baik jika dia ingin bertobat. Ketika Lin Bai datang ke Hengzhou, dia tidak siap. Menghadapi orang kuat yang jauh melampaui alamnya sendiri, dia tahu bahwa dia mudah mendapat masalah. Untungnya, Lin Bai mengeluarkan makhluk asing dari area api Pondok Pedang Tibet, yang cukup untuk membuatnya memiliki kemampuan untuk menantang para dewa. Makhluk asing ini adalah roh api. Beberapa waktu lalu, Liga Hengzhou mengirim tentara ke daerah api untuk membuka segel roh api. Lin Bai dipaksa masuk ke daerah api dan menyegel roh api dengan labu hijau. Kekuatan-kekuatan api sebanding dengan puncak alam Tao dan dewa. Jika Lin Bai melepaskannya dengan gegabah, bahkan jika dia adalah Li Meng, dia harus mundur 3 poin. Satu-satunya kelemahan adalah roh api tidak akan mematuhi perintah Lin Bai dan melepaskan roh api. Sangat mungkin bahwa dia akan terbunuh bersama dengan Lin Bai. Oleh karena itu, sampai upaya terakhir, Lin Bai tidak akan melepaskan roh api.
Hidup adalah petualangan. Jika Anda takut hidup dan mati, pasti sulit untuk mencapai hal-hal besar. Lin Bai berkata dengan mata tajam.